Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Gadis Tati. Jadi guys, hari ini saya akan berbagi tips buat kalian semua, yakni cara membuka suatu usaha bagi para pemula. Namun kalian tetap di rumah saja nih guys, karena sekarang kan negara kita lagi banyak virus, terutama virus corona. Jadi lebih baik kalian berdiam diri di rumah. Apabila kalian tidak ada kegiatan di luar rumah, jadi usahakan jangan pernah keluar rumah. Kalaupun kalian ingin membeli suatu barang itu, kalian harus menggunakan masker. Ingat, menggunakan masker gitu. Ingat, jaga kesehatan, kemudian sering-sering cuci tangan. Baiklah, kita kembali ke tema, yakni cara membuka suatu usaha bagi para pemula. Yang pertama, udah pasti doa. Apabila kita ingin memulai suatu usaha, usahakan kita meminta doa kepada kedua orang tua. Gunanya kita meminta barokah, meminta rahmat, meminta kelancaran supaya usaha yang ingin kita mulai itu lancar dan tidak ada halangan suatu apapun gitu guys. Oke, sekarang yang kedua, minat. Nah, minat itu sama minat, hobi, keinginan. Maksudnya tuh di sini kalian itu lebih suka di bidang apa? Misalkan kalian lebih suka di bidang fashion, boleh kalian jualan baju, tas, sepatu dan lain-lain. Misalkan juga kalian nggak suka di bidang fashion, misalkan lebih suka di bidang kuliner, boleh kalian jual makanan, es dan lain-lain. Nah, jadi kalian di sini memang benar-benar harus ada minat di dalam hati tanpa paksaan dari siapapun. Ingat ya teman-teman, jangan pernah melakukan sesuatu yang orang lain sukai, tapi lakukanlah sesuatu yang kita sukai. Oke, itu yang kedua. Dan sekarang yang ketiga tuh modal. Nah, bukan mungkin sih, banyak kan saya nonton para YouTuber yang sukses dari bisnis. Ada juga sebagian yang mengatakan buka usaha itu gampang, tanpa modal pun bisa. Nah, tapi jujur ini saya pribadi mengalaminya karena saya ada juga usaha kecil-kecilan. Saya di sini membuka usaha itu udah pasti keluar modal, walaupun awalnya bukan modal saya sendiri, udah pasti minjem gitu kan. Tapi kan yang namanya minjem kita harus mengembalikan dengan tepat waktu gitu. Mungkin juga dari para YouTuber ini bilangnya buka usaha tanpa modal itu, misalkan kita jadi reseller, kita ambil barang dulu nih, kemudian kita jual, terus barang yang kita jual laku. Nah, hasil dari uangnya itu kita kasih ini sama yang kita menjualkan barangnya tadi, nanti hasilnya untungnya untuk kita mungkin bisa, tapi jujur saya nggak bisa. Saya di sini memang benar-benar menggunakan modal atau memakai modal. Kalaupun kalian nggak mempunyai modal, lebih baik kalian meminjam kepada orang tua, tetangga. Jangan pernah meminjam ke bank atau ke rentenir yang bersifat ada bunganya, itu nggak bagus. Nanti usaha kita yang kita jalani tidak barokah, takutnya di situ ya guys. Oke, sekarang yang keempat, tempat. Nah, tempat ini juga harus kalian survei langsung di mana tempat yang harus kalian untuk berjualan atau untuk membuka suatu usaha. Jadi kalau kalian tidak tahu tempat kalian itu rameh atau tidak, nah takutnya nanti setelah membuka usaha tiba-tiba nggak ada pembelinya, otomatis kalian gulung tikar guys. Jadi jangan sampai. Jadi lebih baik kalian sebelum membuka usaha, alangkah baiknya terjun langsung. Karena saya juga terjun langsung ke tempat yang ingin saya buka usaha gitu. Oke, sekarang yang kelima atau yang terakhir yaitu kreatif. Nah, kita di sini nih sebagai remaja yang masih pikirannya masih bingung, masih labil, masih banyak kesenangan, harus ini harus itu. Nah, karena sekarang kan zaman canggih, jadi lebih baik kita membuka YouTube itu dengan yang banyak manfaatnya. Misalkan nih kalian kan ingin memulai usaha, tidak salah kalian buka YouTube, cari-cari tuh para YouTuber yang sukses membuka usaha misalkan ya. Nah, itu
guys cara mempertahankan. Jadi kita di sini harus kreatif karena kan setiap tahun atau setiap bulan itu banyak sekali orang-orang yang membuka usaha. Jadi gimana caranya usaha yang kita jual ini tidak bosan di masyarakat. Jadi sehingga produk yang kita jual ini tetap laku di pasaran. Jadi begitu guys. Oke. Nah, itulah tips dari saya. Ini yang saya bagikan tips ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi saya tidak ada copy paste dari si A atau dari si B karena ini adalah pengalaman saya pribadi karena di sini juga saya membuka usaha itu memang benar-benar dari awal atau dari nol, dari nggak punya uang sama sekali. Jadi begitu, oke? Mungkin itu saja. Nanti kalian bisa komentar di bawah, misalkan kalian ingin tahu apa sih yang harus kita ini misalkan gitu. Nanti insya Allah saya jawab di video selanjutnya gitu ya teman-teman. Terutama bagi para remaja nih seperti saya, jangan lupa untuk tetap semangat, konsisten, kemudian jangan terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, jangan pernah mengikuti pergaulan yang tidak baik. Ingat, jaga diri selalu, jangan sampai terjerumus di hal-hal yang dibenci sama Allah gitu. Mungkin itu saja. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.